video ini belum? Berita apa itu, Mek? Yang diduga akibat tercemar limbah dari pabrik kelapa sawit atau PKS. Kalian udah lihat cuplikan berita tadi kan? Air sungai yang berubah warna, bau yang gak sedap, bahkan sampai bikin warga resah. Nah, itu semua adalah dampak dari limbah industri pangan yang dibuang di sembarangan loh. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih itu limbah industri pangan? Yuk kita cari tahu. Sederhananya, limbah adalah sisa-sisa kegiatan yang sudah tidak ada nilainya loh. Limbah itu bisa berasal dari rumah tangga, jasa, hingga ke industri. Tapi, jika limbah tidak diolah, dapat mencemari lingkungan, bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Limbah industri pangan itu lebih spesifik karena ini dari sisa proses pengolahan makanan mulai dari bahan mentah sampai jadi produk jadi. Limbah juga bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Pertama, limbah padat. Contohnya ada ampas tahu, kulit singkong, atau tulang ikan, yang mana biasanya dihasilkan dari sisa bahan baku. Yang kedua adalah limbah cair. Contohnya adalah air dari sisa pengolahan tahu dan tempe. Yang kedua, ada air dari sisa pencucian bahan. Yang ketiga adalah air kimia dari sisa proses pengolahan. Dan yang ketiga adalah limbah gas, misalnya asap dari boiler, karbon dioksida, ataupun gas amonia. Walaupun gak kelihatan, limbah ini bisa lebih berbahaya dari limbah padat loh. Kalau limbahnya nggak diolah, bisa mencemari air, tanah, dan udara. Masyarakat sekitar bisa kena dampaknya, mulai dari bau menyengat, air sumur tercemar, sampai gangguan kesehatan seperti penyakit paru-paru dan gangguan pencernaan. Selain itu, limbah juga bisa merusak ekosistem, sungai, yang biasanya jernih bisa berubah jadi hitam dan menumbuh tumbuhan, hewan, air pun ikut terganggu loh. Jika kita mengolah limbah, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Lingkungan tetap aman dan masyarakat tetap sehat. Limbah yang diolah dengan baik juga bisa mengurangi potensi penyebab mikroorganisme penyebab penyakit teman-teman. Dan pastinya pengolahan limbah itu bikin aktivitas industri dan masyarakat di sekitar tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Limbah bisa diolah dengan metode fisik. Contohnya seperti pengeringan, sedimentasi, dan juga pengeringan yang dilakukan dengan memisahkan padatan dan juga cairannya. Metode kimia juga bisa dipakai loh, seperti koagulasi atau netralisasi untuk menetralkan zat-zat berbahaya. Kalau mau lebih ramah lingkungan, bisa pakai metode biologis menggunakan mikroorganisme untuk mengurai limbah organik. Masalahnya, tidak semua industri pangan punya fasilitas IPAL yang standar karena berbagai biaya. Ada juga yang menganggap pengolahan limbah itu mahal loh. Padahal, jika limbah dikelola dengan baik dan benar, limbah dapat bernilai tinggi seperti pakan BSF atau Black Soldier Fly. Belum lagi masalah regulasi sama pengawasan yang masih kurang optimal, teman-teman. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pun masih sangat rendah. Intinya, limbah industri pangan itu harus dikelola dengan benar supaya nggak merusak lingkungan. Lewat pengolahan yang tepat, industri dapat berkembang tapi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. Dan kita sebagai generasi muda punya peran besar untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Yuk bareng-bareng kita menjaga lingkungan mulai dari hal kecil.